Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 526 Bunga Neraka. Di kediaman Gu Teng, pintu tiba-tiba terbuka. Gu Teng, yang sedang minum arak, dengan cepat melihat ke arah pintu. Ketika dia melihat siapa itu, wajahnya berubah drastis. Botol anggur yang dipegangnya jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Big Brother, apa yang membawamu kemari? Tanya Gu Teng dengan suara bergetar. Orang yang menerobos pintu tentu saja adalah Gu Feng, yang diejek oleh semua murid inti di gedung Ting Feng. Gu Feng mengenakan pakaian hitam dan memiliki wajah yang suram. Di sebelah kanannya adalah seorang pemuda berpakaian biru, yang juga mengenakan seragam murid inti. Dia juga berada di tingkat yin yang lebih tinggi, tapi auranya jauh lebih lemah dari Gu Feng. Dia mengikuti Gu Feng seperti seorang kacung. Kakak senior Gu, adikmu sepertinya baru saja dihajar, senyum pemuda berpakaian biru itu. Saat ini, Gu Teng tidak memiliki keanggunan yang dimiliki oleh salah satu murid dalam terkuat. Dia lebih terlihat seperti seonggok sampah. Dasar sampah. Aku malu karena kamu. Jadi, mengapa aku tidak bisa berada di sini? Saya telah menjadi bahan tertawaan para murid inti. Mata Gu Feng bersinar dingin saat dia dipenuhi dengan amarah. Dia dipenuhi dengan penghinaan dari apa yang terjadi di gedung Ting Feng. Pada saat itu, dia ingin segera membantai Lin Yun, tapi dia menenangkan diri dan datang mengunjungi adik laki-lakinya terlebih dahulu. Kakak, aku telah mempermalukanmu, kata Gu Teng sambil berlutut. Pemuda berpakaian biru itu membantu Gu Teng berdiri dan berkata, mengapa kamu berlutut? Kakak senior Gu ada di sini hari ini, jadi jangan lakukan sesuatu yang memalukan sekarang. Gu Teng segera bersukacita saat dia menatap Gu Feng, kakak, apakah kamu akan membantuku? Gu Feng memelototi adik laki-lakinya, yang membuat Gu Teng ketakutan. Tepat pada saat ini, pemuda berpakaian biru itu tersenyum jijik, mengapa kakak senior Gu harus bertindak secara pribadi? Jangan khawatir tentang itu. Aku akan membuatnya berlutut di hadapanmu dan mempermalukannya dengan cara yang sama seperti kamu dipermalukan saat itu. Gu Teng segera bersukacita dan menangkupkan kedua tangannya, terima kasih, kakak senior Kong. Dia tahu bahwa Lin Yun sudah ditakdirkan. Dia akhirnya bisa melampiaskan penghinaan yang dia derita. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh berpakaian abu-abu turun dari langit. Dia juga mengenakan seragam murid inti. Dia memandang Gu Feng dan berkata, kakak senior Gu, saya baru tahu bahwa dia ada di alam neraka. Alam neraka. Semua orang terkejut. Bagaimana Lin Yun memasuki alam neraka? Bagus. Jika dia berada di alam neraka, maka aku bisa melumpuhkannya dan dengan mudah menutupinya, senyum Gu Feng dengan jahat. Alam neraka adalah pedang bermata dua. Dalam pandangan Gu Feng, tempat itu cocok baginya untuk beraksi. Adapun Lin Yun, dia secara alami tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia melayang ke langit menuju lapisan keempat di bawah perhatian semua orang. Itu dia lagi. Dia gila. 300 meter tidak membunuhnya, jadi dia pergi ke lapisan keempat. Aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa menembus penghalang untuk mencapai lapisan keempat. Banyak orang tersenyum karena penghalang itu tidak mudah dipecahkan. Jika Lin Yun ceroboh, dia bahkan mungkin dirobohkan olehnya. Sementara semua orang menunggu Lin Yun mempermalukan dirinya sendiri, sinar pedang menerangi langit. Sebelum ada yang bisa mencetak wajah Lin Yun yang bersinar, lapisan ketiga rusak dan Lin Yun menerjang maju tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar masuk. Semua orang terkejut. Bagaimanapun, lapisan keempat dianggap terlarang. Banyak orang telah gagal selama beberapa dekade terakhir dan sudah lama sekali tidak ada yang berani mencobanya. Lin Yun hanya berada pada tahap yin yang lebih rendah, namun dia sebenarnya telah mencapai lapisan keempat. Prospeknya membuat semua orang bersemangat. Ketika Lin Yun muncul di lapisan keempat, dia langsung terperangkap dalam sangkar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat sekeliling. Sangkar itu terbuat dari api dan Lin Yun bisa merasakan sangkar itu menyusut, meskipun sangat lambat. Merasakan gentingnya situasi, Lin Yun duduk dan mengedarkan sutra pedang Ziyuan, aku tidak punya banyak waktu. Ketika Lin Yun mengedarkan sutra pedang Ziyuan, sangkar itu mulai bergetar saat api halus menyerangi dia seperti jarum halus. Rasa sakitnya beberapa kali lebih buruk dari lapisan ketiga. Pada saat yang sama, energi spiritual api yang mengalir ke tubuhnya juga jauh lebih kuat.
Sepertinya saya datang ke tempat yang tepat. Lin Yun puas dengan tempat ini. Bagaimanapun, bahaya juga mewakili peluang. Dia kemudian fokus pada pemurnian energi spiritual api kuno, mengendalikan bunga Ziyuan perak untuk melahap semua energi spiritual di sekitarnya. Seiring waktu perlahan-lahan berlalu, bunga Ziyuan melepaskan fluktuasi yang mengerikan. Itu adalah perasaan yang aneh ketika hawa dingin kuno dan misterius bocor. Pada saat yang sama, Sutra Pedang Ziyuan tampaknya mengalami transformasi yang aneh. Sutra Pedang Ziyuan berasal dari pedang-pedang Ziyuan dan memiliki total 16 tahap. Jadi itu jauh melebihi teknik kultivasi biasa. Tapi Lin Yun tidak merasa itu berbeda selain dari fakta bahwa itu membuat energi asalnya lebih kuat. Mungkinkah Sutra Pedang Ziyuan akhirnya akan mengungkapkan kehebatannya yang sebenarnya hari ini? Memikirkannya saja membuat jantung Lin Yun berdegup kencang karena dia tahu bahwa dia membuat keputusan yang tepat untuk sampai ke lapisan keempat. 2 jam tidaklah lama, tapi juga tidak singkat. Saat Sutra Pedang Ziyuan perlahan-lahan menjadi lebih kuat, sangkar di sekelilingnya perlahan-lahan menyusut. Segera, sangkar itu seperti belenggu di tubuh Lin Yun. Kandang itu akan terus menyusut dan begitu mencapai batasnya, itu akan menyebabkan tubuh Lin Yun meledak. Hati Lin Yun terangkat. Bunga Ziyuan hanya tinggal 1 kelopak lagi untuk mencapai puncak. Jika dia tidak bisa datang tepat waktu, dia tidak bisa membayangkan konsekuensi yang mengerikan. Namun, tepat ketika sangkar itu akan memasuki tubuhnya, istana ungu Lin Yun tiba-tiba bersinar dan susunan pedang terbentuk. Pada saat yang sama, sebuah suara kuno terdengar di telinga Lin Yun, susunan pedang Ziyuan tak tertandingi. Asal primitif, puji Phoenix. Semua murid di luar alam neraka tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Ketika mereka membuka mata mereka, mereka melihat 4 orang yang menyebabkan wajah mereka berubah. Sebenarnya ada 3 murid inti yang dipimpin oleh Gu Feng yang terkenal. Ketika mereka mengingat kemunculan Lin Yun di sini, mereka langsung tahu apa yang sedang terjadi. Jadi Gu Feng ada di sini untuk Lin Yun. Enyahlah. Pemuda berpakaian biru mengerutkan alisnya dan dia menendang beberapa murid dalam yang menghalangi jalannya, membuat semua orang takut untuk membuka jalan bagi mereka. Tidak butuh waktu lama bagi keempatnya untuk mencapai pintu masuk alam neraka. Banyak murid dalam yang sebelumnya cemburu pada Lin Yun langsung memasang ekspresi ceria. Apa yang kalian coba lakukan? Gong Ming, yang sedang berjaga-jaga, memiliki ekspresi ngeri saat melihat Gu Feng. Tapi bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dikirim terbang dengan tamparan dari Kong Xuan. Seorang diaken biasa berani berbicara kepada kami. Apa kau sedang merayu kematian? Teriak pemuda berpakaian biru itu. Gong Ming memiliki jejak darah yang bocor dari bibirnya, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Gu Feng tidak peduli dengan Gong Ming saat dia melihat ke pintu masuk alam neraka. Kakak, orang ini bersama Lin Yun. Kata Gu Teng dengan dingin. Kata-katanya membuat wajah Gong Ming berubah. Aku tidak bisa diganggu dengan sampah ini. Ayo kita cari Lin Yun dulu dan beritahu dia konsekuensi jika bermain-main denganku. Kata Gu Feng dengan jijik. Kalian tidak boleh lewat sini. Gong Ming tiba-tiba berdiri di depan mereka. Dia tahu akan ada masalah jika dia mengizinkan mereka masuk. Dia bisa membayangkan mereka mengganggu kultivasi Lin Yun. Lin Yun mempercayainya dan membiarkannya berjaga di sini, jadi dia tidak bisa membiarkan Gu Feng masuk. Kamu berani, tapi sayang sekali. Cibir Gu Feng. Sebelum Gu Feng bergerak, Kong Xuan tertawa dan mengulurkan tangan ke Gong Ming, orang sepertimu hanyalah sampah di mata kami. Tulang Gong Ming tiba-tiba mulai patah karena cengkeraman Kong Xuan. Kong Xuan tertawa melihat hal ini dan memberinya perintah arogan, berlutut. Gong Ming memuntahkan seteguk darah sambil menggertakkan giginya. Perbedaan di antara mereka terlalu besar, menyebabkan lututnya menyentuh tanah. Kecepatan Kong Xuan sangat mengejutkan dan benar-benar menunjukkan kekuatan seorang murid inti. Perbedaan antara tingkat yin yang lebih rendah dan yang lebih tinggi sangat besar. Tepat pada saat ini, panggung tiba-tiba bergetar dan sebuah gambar kabur muncul di depan pintu masuk. Mereka semua bisa melihat sangkar hancur. Ini membuat wajah Gu Feng dan Kong Xuan berubah saat seseorang memecahkan kandang neraka. Kandang neraka benar-benar pecah. Gu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kong Xuan memiliki mata yang jijik saat dia menatap Gong Ming, jika bukan karena sampah yang menghalangi jalan kita, kita mungkin bisa mengambil beberapa pecahannya. Mereka adalah sumber makanan yang bagus. Kong Xuan mengulurkan tangan untuk menamparkan Gong Ming lagi, tapi tepat pada saat itu, sesosok tubuh perlahan-lahan keluar dari dalam api, berhenti. Itu adalah Lin Yun.
Ketika Gong Ming melihat Lin Yun, dia berteriak, "Saudara Lin, lari. Mereka di sini untukmu." Tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun, tetapi ketika dia melihat pipi Gong Ming yang bengkak, matanya bersinar dingin. "Pemakaman bunga. Kamu tepat waktu." Mata Kong Xuan berbinar dan dia menatap Lin Yun, "Karena kamu ada di sini, maka kamu sebaiknya berlutut." Kong Xuan melayang ke langit dan menamparkan Lin Yun dengan kegembiraan saat auranya mendidih di tubuhnya. Namun, tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun saat dia melayangkan pukulan. Menghadapi telapak tangan Kong Xuan, dia bahkan tidak menggerakkan kakinya, yang mengejutkan Kong Xuan. Dia bisa merasakan telapak tangannya tenggelam ke dalam lautan, tidak menimbulkan riak sedikitpun. "Apakah ini tangan yang kau gunakan sebelumnya?" tanya Lin Yun. "Lalu kenapa? Apa kau mungkin akan membalas dendam?" Kong Xuan menggertakkan giginya saat dia merenungkan bagaimana cara melukai Lin Yun dengan berat. "Kalau begitu aku akan mengambil lengan ini," kata Lin Yun dengan dingin. Bunga Ziyuan di dantiannya mekar dan Lin Yun meraih pergelangan tangan Kong Xuan sebelum menariknya. Hal ini membuat Kong Xuan berteriak kesakitan saat seluruh lengannya ditarik keluar dari soketnya. Tapi Lin Yun tidak berhenti sampai di situ. Dia menghantamkan telapak tangannya ke dada Kong Xuan, mematahkan tulang rusuk Kong Xuan dan melukai organ dalamnya. Hantaman telapak tangan itu membuat Kong Xuan terlempar. Adegan ini mengejutkan semua orang saat mereka memandang Lin Yun dengan tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Yun bisa menangani Kong Xuan dengan mudah. Lebih jauh lagi, mereka bahkan tidak bisa menangkap bayangan Kong Xuan. Kong Xuan menghilang begitu saja di hadapan mereka. Hal ini langsung membuat seluruh alun-alun menjadi hening. Bahkan murid inti lainnya yang berdiri di samping Gu Teng memiliki ketakutan di matanya saat dia mundur beberapa langkah. Hanya Gu Feng yang tersenyum menyeramkan seolah-olah hidup dan mati Kong Xuan tidak ada hubungannya dengan dia. Gu Feng memandang Lin Yun dan berkata, "Kamu memang memiliki kekuatan. Tidak heran kamu berani bersikap sombong. Kamu pasti sudah mendapatkan cukup banyak pecahan tadi, kan? Serahkan semuanya dan aku akan melepaskanmu." "Fragmen. Aku tidak punya satu pun dari mereka. Tapi aku punya bunga neraka. Tapi apakah kau bahkan memiliki kualifikasi untuk mengambilnya dariku?" Lin Yun mencibir saat dia mengeluarkan bunga neraka. Langit seketika berubah menjadi gelap karena satu-satunya sumber cahaya berasal dari bunga itu. Ketika semua orang melihat bunga itu, wajah mereka berubah. Terlalu sulit dipercaya bahwa Lin Yun memiliki bunga neraka. Bukankah ini berarti Lin Yun adalah orang yang merusak kandang? Memikirkannya saja membuat semua orang berseru kaget. Bab 527 Sinar yang tak tertandingi. Bunga neraka. Semua orang langsung mengenali bunga yang memancar itu. Itu tidak mungkin. Gu Teng dikejutkan oleh Lin Yun. Memang, dalam pandangan banyak orang, tidak mungkin bagi Lin Yun untuk mendapatkan bunga neraka. Tidak ada yang berhasil selama 1 dekade terakhir. Siapapun yang berani menerima tantangan itu akan dibakar menjadi abu atau direduksi menjadi lumpuh. Tapi Lin Yun tidak hanya keluar hidup-hidup, tapi dia bahkan mendapatkan bunga neraka. Jadi bagaimana mungkin Gu Teng tidak terkejut? Setelah Lin Yun menyimpan bunga neraka kembali ke dalam kantong interspasial, keserakahan melintas di mata Gu Feng, "Serahkan jika kamu tidak ingin mati. Tidak mungkin kamu bisa melindunginya dengan kekuatanmu. Sepertinya kau lebih kuat dari sampah-sampah itu karena kau begitu sombong." Setelah melihat bunga itu, senyum Lin Yun. "Kakak Lin, jangan remehkan orang ini. Dia pernah membunuh seorang kultivator pengembara tingkat Yin yang berada di puncak," kata Gong Ming. "Apakah saya mengizinkan Anda untuk berdiri?" Wajah Gu Feng berubah saat dia melemparkan telapak tangannya. Telapak tangannya mendarat di dada Gong Ming, yang membuat Gong Ming terbang dan muntah darah. Sebelum Gu Feng bisa menarik tangannya kembali, Lin Yun menjentikkan jarinya dengan acuh tak acuh menggunakan momen anggun, pukulan mutlak. Sinar perak menembus lutut Gu Teng. Gu Teng berteriak kesakitan dan dia jatuh berlutut dengan wajah berkedut dan darah keluar dari lututnya. "Hentikan!" Gu Feng berteriak saat dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Tapi Lin Yun tidak berhenti sampai di situ, dia menyerangkan sinar perak lagi untuk menembus lutut Gu Teng yang lain. Hal ini membuat wajah Gu Teng menjadi pucat saat dia berlutut dengan kedua lututnya. "Kamu sedang merayu kematian." Aura membunuh Gu Feng melonjak dan dia mengepalkan tinjunya. Energi asal merahnya meledak keluar dari tubuhnya dan Lin Yun bisa mengatakan bahwa dia tidak jauh dari tahap Yin puncak. Dia tidak hanya sedikit lebih kuat dari Kong Xuan, tapi dia berada di tingkat yang sama sekali berbeda dari Kong Xuan. Sepertinya memang benar bahwa Gu Feng pernah membunuh seorang kultivator pengembara tahap Yin puncak.
Pada saat yang sama, semua orang memandang Lin Yun dengan iba. Lin Yun benar-benar mengerikan untuk mendapatkan bunga neraka, tapi sayang sekali dia bertemu dengan Gu Feng. Jika Lin Yun bisa menunggu 3 bulan, hasil pertarungan mereka tidak akan diketahui. Tiba-tiba, petir bergemuruh terdengar saat sesosok tubuh menyerbu ke arah Lin Yun. Sosok itu bukanlah Gu Feng, tapi murid inti lainnya yang datang bersama Gu Feng. Itu adalah murid yang mengenakan pakaian abu-abu. Dia melancarkan serangan diam-diam ke arah Lin Yun, menyerbu ke arah yang terakhir seperti sambaran petir. Adegan ini membuat semua orang berkeringat saat hati mereka mengepal. Kekuatan pemuda itu mungkin sama dengan Kong Xuan, tapi tidak ada yang menyangka dia akan membungkuk serendah itu untuk melancarkan serangan diam-diam. Jika Lin Yun dipukul olehnya, konsekuensinya akan mengerikan. Tapi semua orang melihat seringai dingin di bibir Lin Yun saat dia berkata, "Aku telah menyinggung banyak orang dalam hidupku. Jika serangan diam-diammu bisa membuatku begitu mudah, aku pasti sudah lama mati." Kemudian, Lin Yun memiringkan tubuhnya dan mendorong telapak tangannya untuk menangkis serangan diam-diam itu. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, pemuda berpakaian abu-abu itu memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya tersentak dan pikirannya bergemuruh. Wajahnya berubah menjadi ketakutan saat ia ingin melarikan diri. "Karena kau ada di sini, maka tinggallah di belakang." Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Orang ini benar-benar naif untuk berpikir bahwa dia bisa pergi setelah melancarkan serangan diam-diam terhadapnya. Lin Yun dengan santai meraih pergelangan tangan pemuda berpakaian abu-abu itu dan menariknya ke bawah. Tubuh pemuda berpakaian abu-abu itu kemudian menghantam tanah. Di bawah benturan yang sangat keras, semua tulang di tubuh pemuda itu mulai retak. Namun, Lin Yun tidak bisa diganggu lagi dengan dia dan memberinya tendangan biasa. Pemuda itu sudah setengah lumpuh, jadi tidak masalah jika dia bangun. Adegan ini membuat semua orang menarik nafas dingin dengan keterkejutan di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun akan begitu kejam terhadap seseorang yang berani melancarkan serangan diam-diam terhadapnya. Cara ini bahkan membuat bibir Gu Feng bergerak-gerak. 2 bulan yang lalu, ketika Lin Yun bertemu dengan seorang kultivator pengembara tingkat alam yin besar, dia hampir terbunuh ketika dia berada di alam istana ungu setengah langkah. Tapi sekarang, tidak ada tahap alam yin besar yang bisa menjadi tantangan baginya. Mungkin hanya seseorang seperti Gu Feng yang bisa memberinya tekanan. "Ayo kita mulai. Jangan biarkan sampah-sampah ini mempermalukan diri mereka sendiri," kata Lin Yun sambil menyipitkan matanya. Hal ini membuat Gu Teng, yang mengeluarkan darah dari kedua lututnya, gemetar ketakutan karena Lin Yun terlalu menakutkan. Mereka berempat datang dengan ganas dan Kong Xuan bahkan mengklaim bahwa dia akan mempermalukan Lin Yun. Ketika Kong Xuan menamparkan Gong Ming, Gu Teng bersukacita dalam hati karena dia merasa semuanya akan beres. Tapi sekarang, lengan Kong Xuan lumpuh dan kondisi pemuda berpakaian abu-abu itu bahkan lebih buruk dari Kong Xuan. Adapun Gu Teng, dia berlutut di tanah dan dia hanya bisa berharap kakak laki-lakinya bisa mengalahkan Lin Yun. Jika tidak, dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. "Kekuatanmu mengagumkan, tapi kusarankan kau menyerahkan bunga neraka jika hanya itu yang kau punya," kata Gu Feng dengan acuh tak acuh. "Kamu bisa datang dan mencoba." Lin Yun menatap Gu Feng dengan senyum menggoda dan menyenangkan. "Jangan menyesal kalau begitu." Gu Feng mencibir dan dia melayang ke langit. Dia memancarkan cahaya merah saat dia menyerang Lin Yun dengan aura pembunuh yang deras. Auranya sebanding dengan seseorang yang berada di tahap yin puncak, yang mengejutkan. Lin Yun tersenyum saat dia menyerang ke arah Gu Feng juga. Keduanya kemudian mulai bertarung di atas panggung. Setelah 10 jurus kemudian, Gu Feng sudah menyelidiki kekuatan Lin Yun. Kekuatan Lin Yun hanya pada tingkat yang dia tunjukkan sebelumnya. Karena itu masalahnya, dia akan menunjukkan pada Lin Yun kekuatan dari puncak tahap alam yin besar. Setelah membuat keputusan, Lin Yun tidak lagi menahan diri dan energi asal merahnya meledak keluar dari tubuhnya, langsung membanjiri aura pedang Lin Yun. Dengan senyum menyeramkan di wajahnya, Gu Feng melayangkan pukulan ke dada Lin Yun dan berteriak, "Mati!" Tinju merahnya perlahan-lahan menghancurkan aura pedang Lin Yun, tapi Lin Yun tidak panik saat seberkas cahaya melesat keluar. Bunga Ziyuan di Istana Ungu mekar. Detik berikutnya, angin mulai bertiup dengan liar saat bunga Ziyuan muncul di langit di tengah pusaran. Di bawah bunga Ziyuan, pakaian Lin Yun berkibar saat aura pedangnya yang hancur mulai stabil dan menjadi lebih kuat. "Atas nama pedangku, mekarlah." Ketika bunga Ziyuan di dantiannya membuat sirkulasi penuh, rambut Lin Yun berkibar saat dia mengulurkan telapak tangan ke arah Gu Feng dengan senyuman di wajahnya.
Senyumnya iblis dan pada saat itu, dia menjadi pusat perhatian, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Duduklah. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, tanah bergetar hebat dan Gu Feng memuntahkan seteguk darah sebelum dia terbang seperti layang-layang putus. Ketika dia menabrak tanah, benturan itu menimbulkan awan debu yang menyebabkan semua murid di sekitarnya melarikan diri. Ketika mereka melihat pemuda di atas panggung yang memancarkan cahaya yang tak tertandingi, hati mereka gemetar ketakutan. Bab 528 Darah Mendidih. Gu Feng, yang pernah membunuh seorang kultivator pengembara tingkat tinggi Yin, benar-benar dikirim terbang oleh Lin Yun. Itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Mereka tidak percaya bahwa Diaken tamu tingkat Yin yang lebih rendah benar-benar mengirim murid inti tingkat Yin yang lebih tinggi terbang. Sesuatu yang begitu mengejutkan belum pernah terjadi dalam sejarah akademi sebelumnya dan tidak banyak orang di kota Yuzu yang bisa melakukan ini. Bagaimanapun juga, jurang pemisah antara tahap-tahap kultivasi ini lebih besar daripada yang bisa dibayangkan orang. Di atas panggung, Lin Yun mendarat di tanah sambil menatap Gu Feng dengan acuh tak acuh. Saat ini, Gu Feng sedang berjuang untuk bangkit kembali dan Lin Yun tidak berniat melepaskannya. Ketika murid-murid di sekitarnya merasakan atmosfer yang tidak normal, mereka dengan cepat mundur. Beberapa saat kemudian, hanya Lin Yun dan Gu Feng yang tersisa. Gu Feng perlahan bangkit kembali dengan wajah pucat. Menyeka jejak darah dari sudut bibirnya, dia tersenyum dingin. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Yun telah jauh melebihi kultivasinya, tidak heran Anda bisa mengabaikan tingkat keempat yang terlarang. Tidak ada yang memasukinya selama 1 dekade, tapi kamu berhasil mendapatkan bunga neraka. Namun, kesenangan baru saja dimulai. Tatapan Gu Feng tiba-tiba menjadi tajam dan dia memancarkan cahaya merah. Saat rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dia juga mulai memancarkan aura menakutkan dari tubuhnya. Matanya merah dan memberikan kesan menyeramkan. Auranya semakin ganas dan semua orang bisa merasakan kekuatan penuhnya. Sepertinya Gu Feng menggunakan teknik terlarang. Itu adalah transformasi darah merah. Gu Feng benar-benar mengeluarkan teknik terlarang ini. Seberapa kuatkah Lin Yun memaksanya menggunakan ini? Kehebatan bertarungnya akan meningkat selama setengah jam berikutnya, tapi konsekuensinya juga mengerikan. Dia tidak boleh kalah. Bagaimanapun, dia akan tamat jika dia kalah. Semua murid dalam terkejut melihat adegan ini. Kesengsaraan angin petir 1000 mil Scarlet Heart. Gu Feng meraung dan angin kencang mulai bertiup di sekelilingnya. Pada saat yang sama, rune spiritual mulai terjalin sebelum membentuk pedang merah yang mendidih dengan api. Gu Feng sebenarnya telah membuat diagram spiritual. Pedang merah dalam lukisan itu bergetar dengan raungan yang mengerikan. Itu menciptakan fluktuasi yang menakutkan karena mendekati kekuatan diagram spiritual kelas 3 di bawah teknik terlarang Gu Feng. Aku harus mengalahkanmu hari ini, teriaknya. Mata Gu Feng bersinar dengan aura membunuh saat dia mengunci Lin Yun. Pada saat yang sama, pedang merah mulai mendekati Lin Yun. Adegan ini membuat takut banyak orang karena tidak ada yang berani menerima serangan langsung dari Gu Feng, yang berada di peringkat 10 besar di antara murid-murid inti. Gu Teng, yang sedang berlutut di tanah, juga bersemangat dengan adegan ini. Dia menggertakkan giginya dengan tinjunya terkepal saat kegembiraan mengubah wajahnya. Diagram spiritual. Aku juga tahu cara menggunakannya. Senyum Lin Yun. Bahkan Mo Ling tidak bisa menjebaknya dengan diagram spiritual kelas 2. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Gu Feng mendapatkan kepercayaan dirinya. Tepat ketika pedang merah hendak mendaratkan serangan, Lin Yun mulai membentuk segel saat rune spiritual api mulai muncul di sekelilingnya. Namun, dia tidak berhenti sampai di situ karena rune spiritual angin juga terbentuk dan ditambahkan ke dalam diagram spiritual, membuat lukisan itu terlihat kacau. Semua orang memiliki ekspresi penasaran karena mereka tidak tahu apakah Lin Yun sedang merayu kematian. Bagaimanapun, Lin Yun akan mati jika dia tidak bisa menyelesaikan lukisan itu. Bahkan Gu Feng sempat terpana sejenak oleh aksi amatir ini sebelum dia menyeringai. Dia tidak bisa disalahkan karena Lin Yun sedang merayu kematian. Lukisan gunung dan sungai segel rahasia surgawi. Tapi kemudian, pemandangan aneh terjadi. Ketika segel rahasia surgawi terbentuk, lukisan yang kacau tiba-tiba berubah menjadi lukisan yang megah. Saat angin topan dan sungai menderu, aura lukisan gunung dan sungai neraka mulai meningkat hingga sebanding dengan kultivator tahap Yin puncak. Di masa lalu, Lin Yun membutuhkan usaha terbaiknya untuk menciptakan lukisan gunung dan sungai neraka yang sempurna. Tapi sekarang, dia bisa melakukannya sesuai keinginannya. Lukisan gunung dan sungai infernal meraung di langit seperti seekor binatang buas yang ganas.
Tabrakan ganas terjadi di langit dan pedang merah itu hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Bersamaan dengan teriakan yang menyedihkan, Gu Feng dikirim terbang sekali lagi. Namun, auranya menjadi lebih kuat dan secara praktis mencapai tahap Yin puncak. Transformasi darah merah adalah teknik terlarang yang terus meningkatkan kekuatannya. Mo Ling, pelacur itu sepertinya telah mengajarimu banyak hal. Tapi kamu masih akan mati hari ini. Gu Feng melayangkan pukulan untuk menghancurkan gunung neraka dan lukisan sungai sebelum menyerbu ke arah Lin Yun. Setiap langkah yang dia ambil menyebabkan tanah bergetar. Ketika dia hendak mendekati Lin Yun, auranya telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Sungguh menjengkelkan. Lin Yun memiliki kekesalan yang tertulis di seluruh wajahnya saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat yang sama, niat pedangnya mulai menyapu seperti samudera luas yang membumbung tinggi ke langit. Kemudian, sekuntum bunga ziyuan perak mekar di bawah kakinya. Ketika Lin Yun membuka matanya, bahkan pupil matanya telah menjadi keperakan dengan untaian aura pedang kuno yang memancar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, aura pedangnya yang terdiri dari 81 pedang telah terbentuk menjadi susunan pedang di sekeliling Lin Yun. Susunan pedang ziyuan tak ada tandingannya. Niat membunuh melonjak di hati Lin Yun dan pedang mulai terbang keluar dari susunan itu. Ketika setiap pedang menghantam Gu Feng, itu akan memaksa Gu Feng untuk mundur selangkah. 81 pedang terbang keluar seperti gelombang deras. Hanya dalam sekejap, aura Gu Feng telah jatuh kembali saat dia menabrak tanah. Kali ini, dia tidak bisa lagi melawan. Apa-apaan ini? Semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Mereka belum pernah melihat metode menyerang yang begitu aneh. Lebih jauh lagi, Lin Yun benar-benar menciptakan susunan pedang sendirian. Ketika bunga ziyuan perlahan-lahan menghilang, cahaya pada Lin Yun perlahan-lahan meredup. Kemudian, dia menggunakan 7 langkah mendalam untuk tiba di depan Gu Feng. Ini sangat membuat Gu Feng ketakutan saat dia terhuyung-huyung ke belakang. Serangan Lin Yun tadi telah menghancurkan semua harapan di dalam hatinya. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menghadapi susunan pedang Lin Yun. Aku akan memberimu 2 pilihan. Kau berlutut di sini selama 3 hari sendirian atau aku yang akan melakukannya, kata Lin Yun. Hal ini langsung menimbulkan keributan di sekitarnya karena hukuman ini terlalu kejam. Menyuruh seorang murid inti berlutut di depan umum adalah penghinaan yang lebih besar daripada kematian. Lin Yun, jangan keterlaluan. Gu Feng menggertakkan giginya saat tubuhnya bergetar. Terlalu jauh. Bukankah kau datang untuk mempermalukanku dan membuatku berlutut? Lin Yun tersenyum dingin pada Gu Feng. Lin Yun tidak bisa membayangkan konsekuensinya jika dia diserang oleh mereka saat dia berada di lapisan ketiga. Untung saja mereka tidak datang lebih awal. Karena Gu Feng datang untuk mempermalukannya, Gu Feng harus bersiap untuk dipermalukan. Sebelum Gu Feng bisa bereaksi, Lin Yun menepukkan telapak tangan ke kepala Gu Feng. Gu Feng mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa pembalasan akan datang begitu cepat. Gu Feng berlutut dengan keengganan tertulis di wajahnya. Jangan biarkan aku melihatmu di masa depan. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Oh, jika kau berani berdiri, aku akan menghancurkanmu, kata Lin Yun sambil kembali ke peron. Wajah Gu Feng muram saat dia berjuang secara internal, tetapi dia tidak berani bangkit. Adegan ini membuat banyak orang menghela nafas karena bersimpati. Ketika Lin Yun kembali ke peron, wajah Gu Teng sudah pucat karena ketakutan dan dia menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap Lin Yun. Lin Yun melihat sekeliling dan mengumumkan, Gong Ming adalah teman saya. Jika ada yang berani menyentuhnya di akademi, maka kamu akan berakhir seperti Gu Feng. Lin Yun. Gong Ming tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah hari ini, ketenaran Lin Yun pasti akan menyebar ke seluruh akademi. Tapi meski begitu, Lin Yun tidak melupakannya. Tepat pada saat ini, kehangatan mengalir ke dalam hati Gong Ming. Dia tahu bahwa harga yang telah dia bayar tidak sia-sia. Kakak Gong, ayo pergi. Tidak perlu tinggal di sini lagi, senyum Lin Yun. Ayo pergi. Gong Ming tersenyum dengan mata penuh emosi. Darahnya tidak pernah mendidih seperti ini sebelumnya. Bab 529 Suatu hari yang indah, puji Phoenix. Setelah Lin Yun dan Gong Ming pergi, Gu Feng dan Gu Teng terus berlutut di tanah. Bahkan setelah Lin Yun pergi jauh, mereka tidak berani bangkit. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasil yang mereka dapatkan ketika mereka datang dengan begitu agresif untuk membuat Lin Yun memohon belas kasihan. Tidak hanya mereka, tapi murid-murid yang lain juga terkejut.
Yang terburuk dari semuanya, banyak murid inti yang telah menyaksikan Gu Feng berlutut, yang bahkan lebih mengejutkan. Mereka telah tertarik ke sini oleh cahaya bunga neraka, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat pertunjukan yang begitu bagus. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi nama Lin Yun untuk menyebar ke seluruh Akademi Tianfu. Pada saat itu, semua orang akan tahu tentang pemakaman bunga. Di bawah puncak Lingmu, Lin Yun menyerahkan token yang diberikan Mo Ling kepadanya kepada Gong Ming. Kakak Gong, saya khawatir Anda tidak bisa pergi ke alam rahasia dengan luka-luka Anda. Ambil token ini dan tukarkan dengan beberapa pil. Tangan Gong Ming gemetar saat dia mengambil token itu. Dia bertanya, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jangan khawatir tentang hal itu. Kamu bisa saja pergi, tapi kamu tetap tinggal. Ambil token itu dan dapatkan sumber daya untuk dirimu sendiri. Mo Ling meminjamkannya padaku selama sehari dan dia berkata bahwa aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan dengannya, senyum Lin Yun. Dia memiliki kesan yang baik tentang Gong Ming. Gong Ming adalah teman pertama yang dia miliki sejak datang ke puncak Lingmu. Mereka berdua adalah diaken tamu juga. Selain itu, Gong Ming terluka karena jadi dia tidak berpikir bahwa ada masalah dalam menggunakan token yang diberikan Mo Ling padanya. Gong Ming menerima token itu dan tersenyum, kalau begitu saya tidak akan menolak tawaran ini. Murid inti dapat menukar beberapa pil kelas 3 yang layak. Saya akan mengembalikan tokennya besok. Tapi saudara Lin, bunga neraka mungkin akan menarik perhatian banyak orang. Jadi berhati-hatilah. Lin Yun tidak khawatir. Dia bisa merasakan tatapan pada dirinya saat dia bertarung dengan Gu Feng. Mereka mungkin datang karena bunga neraka, tapi setelah melihat hasil Gu Feng, mereka mungkin harus mengevaluasi diri mereka sendiri. Aku tahu, jawab Lin Yun. Kalau begitu sampai jumpa besok, kata Gong Ming. Baiklah. Setelah berpisah dengan Gong Ming, Lin Yun kembali ke halaman rumahnya. Dia tidak terkejut bahwa dia bisa mengalahkan Gu Feng. Bagaimanapun, itu akan menjadi penghinaan bagi pendekar pedang Ziyuan jika dia tidak bisa mengalahkan murid inti setelah teknik kultivasinya mencapai tahap ke-9. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam saat dia mengingat suara kuno yang dia dengar di lapisan keempat. Kedengarannya seolah-olah Master Pedang Ziyuan telah melintasi lorong waktu dan meninggalkan kata-kata itu padanya. Susunan pedang Ziyuan tak tertandingi. Asal-usul primitif, puji Phoenix. Lin Yun bisa merasakan perasaan aneh muncul di dalam hatinya ketika dia menggumamkannya. Pada saat yang sama, bunga Ziyuan juga memancarkan cahaya perak saat niat pedang kuno mulai menyebar. Pada saat yang sama, Lin Yun juga berjemur dalam cahaya keperakan saat rambutnya berkibar tertiup angin. Ketika bunga Ziyuan di dalam istana ungu mekar, kelopak bunga itu mulai berubah menjadi pedang perak. Tidak butuh waktu lama sampai 81 kelopak bunga itu menghilang dan digantikan dengan susunan pedang kuno. Itu secara alami adalah susunan pedang Ziyuan tak tertandingi. Lin Yun bisa merasakan auranya meningkat dengan ganas ketika susunan pedang itu muncul. Dia bahkan bisa mencapai puncak dari tahap Yin, jadi bahkan Mo Ling tidak bisa meremehkannya sekarang. Jika aku mengeluarkan susunan pedang ini, bahkan puncak tahap Yin pun akan terluka parah jika mereka berada dalam jarak 300 meter dariku. Jika mereka tidak beruntung, susunan pedang itu bahkan bisa mencabik-cabik mereka. Lin Yun berspekulasi tentang kekuatan susunan pedang saat dia memeriksanya. Jika dia mau, 300 meter di sekelilingnya bisa diubah menjadi zona terlarang. Selain itu, dia juga bisa mengendalikan 81 pedang itu sesuai keinginannya. Ini adalah arai pedang Ziyuan absolute tak tertandingi. Ini berarti bahwa mereka yang memiliki kultivasi yang sama tidak memiliki kesempatan. Susunannya tak tertandingi. Tapi apa arti dari 81 sirkulasi, puji burung Phoenix? Tercatat dalam susunan pedang bahwa dia bisa memanggil pipit es ungu kuno ketika sutra pedang Ziyuan mencapai tahap ke-9. Namun, dia telah membentuk susunan itu, jadi di mana burung pipit itu? Mata Lin Yun tiba-tiba berbinar. Apakah, asal mula primitif, berarti kembali ke dasar? Seperti bagaimana dia menemukan momen menyilaukan. Apakah itu berarti arai pedang Ziyuan juga bisa beredar ke belakang? Saat pikiran seperti itu muncul di benak Lin Yun, dia segera ingin mencobanya. Namun, dia tahu bahwa dia akan melukai dirinya sendiri jika dia ceroboh. Misalnya, dengan Dazzling Moment, jika dia menggunakannya sebelum dia cukup kuat, semua energi asalnya akan habis. Pada akhirnya, Lin Yun masih memutuskan untuk mencobanya. Mungkin ada bahaya jika dia mencobanya, tapi dia tidak akan pernah mengetahui rahasianya jika dia bahkan tidak berani mencobanya. Setelah mengambil keputusan,
Lin Yun segera mulai membentuk segel dengan tangannya. Dengan upaya ini, semua pedang yang melayang membeku seolah-olah waktu telah berhenti. Mereka seperti tembok di depan Lin Yun saat dia memuntahkan seteguk darah. Sialan. Lin Yun tidak pernah menyangka akan menabrak tembok di awal. Tapi bukan gayanya untuk menyerah begitu saja. Matanya bersinar dengan kekejaman. Dia mulai membentuk segel lagi dan energi asalnya berdesir di dalam tubuhnya. Setiap saat, dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi tepat ketika dia akan menangis dalam keputusasaan, sinar pedang yang cemerlang terdengar. 81 pedang juga bergerak 1 inci. Meskipun hanya 1 inci, niat pedang yang kejam mulai bocor. Di saat yang sama, niat pedang Lin Yun mulai terakumulasi dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika susunan pedang membuat sirkulasi terbalik penuh, niat pedang yang terkumpul mulai berubah dan berkumpul menjadi sinar keperakan yang menjulang tinggi yang melesat ke langit. Kemudian, halaman Lin Yun mulai bergetar hebat saat susunan spiritual kelas 3 menunjukkan tanda-tanda dipatahkan oleh pilar perak. Pada saat yang sama, susunan pedang yang awalnya 300 meter tumbuh menjadi 600 meter. 81 pedang juga meningkat menjadi 162 pedang. Dengan itu, Lin Yun dikelilingi oleh pedang perak. Tapi aura yang menakutkan itu hanya bertahan sebentar sebelum menghilang. Lin Yun berlutut di tanah saat butiran keringat menutupi dahinya. Susunan itu membuatnya lemah, tapi senyuman memenuhi wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Meskipun dia hanya menyelesaikan 1 putaran, dia yakin bisa menyelesaikan 9 putaran di masa depan. Menutup matanya, Lin Yun duduk dan memandangi bunga Ziyuan di Istana Ungu. Bunga Ziyuan redup dan layu. Kelelahan itu mengejutkan, tetapi Lin Yun yakin bahkan mengintimidasi tahap yang lebih rendah dengan susunannya. Lin Yun membuka matanya beberapa saat kemudian. Dia sedikit banyak sudah pulih dari kelelahannya. Sekarang setelah Sutra Pedang Ziyuan mencapai tahap ke-9, pemulihannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ketika Lin Yun membuka tangan kanannya, bunga neraka muncul di telapak tangannya. Itu tampak seperti bunga yang terbuat dari api dan sangat berbeda dari harta karun lain yang pernah dia lihat. Tapi Lin Yun segera menemukan sesuatu yang tidak biasa dari bunga neraka. Itu mungkin tampak seperti nyala api, tapi sebenarnya itu adalah cairan aneh yang mengandung energi api murni. Setelah menyelidikinya sedikit, ekspresi Lin Yun menjadi serius. Jika bunga itu meledak sekarang, dia akan segera menjadi abu. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa memurnikannya sekarang. Dia hanya bisa mencobanya lagi ketika dia mencapai tahap yin puncak. Selain kekuatan ledakan, ada juga sesuatu yang aneh tentang bunga ini yang tidak bisa dia lihat. Aku akan melihatnya lagi saat aku sudah cukup kuat. Ini jelas tidak sederhana. Lin Yun menyimpan bunga neraka dan kemudian mengeluarkan sebuah lukisan. Saat dia membukanya, ada seseorang yang memegang pedang di tangan kirinya dan sekuntum bunga mawar di tangan kanannya. Ada juga seekor harimau putih besar yang menutup matanya saat mencium bau bunga itu. Di mana bunga-bunga itu mekar. Saat bunga mawar itu mekar, pria berpakaian biru itu mulai melakukan teknik pedang untuk Lin Yun. Tapi selain dari teknik yang sudah dia ketahui, segala sesuatu yang lain menjadi kabur di matanya. Lin Yun telah mencoba melihat lukisan itu selama 10 hari terakhir. Seiring dengan meningkatnya pencapaiannya dalam rune spiritual, Lin Yun bisa melihat beberapa detail dengan lebih jelas. Meskipun kabut telah sedikit menghilang, Lin Yun masih tidak bisa melihat sepenuhnya. Saya takut saya harus menjadi spiritualis kelas 3. Adapun iblis yang dibicarakan Penatua Hong, itu mungkin sesuatu yang akan kulihat saat aku sudah cukup kuat. Lin Yun menyimpan lukisan itu dengan ekspresi serius. Ada teknik pedang dalam lukisan itu dan dia tahu bahwa warisan itu jauh lebih baik daripada apapun yang bisa diberikan oleh Paviliun Canjian padanya. Memang, dia harus memahaminya untuk mendapatkan keuntungan. Inilah mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyesal menolak tawaran Liu Chenyi. Paling tidak, dia tidak menyesali pilihannya untuk pergi ke lapisan keempat. Jadi dia percaya bahwa dia juga tidak akan menyesali lukisan itu. Bab 530 skema disambut baik. Keesokan paginya, ketika cahaya fajar menembus jendela, Lin Yun membuka matanya. Dia penuh dengan energi meskipun kelelahan karena mencoba membalikkan arai pedang Ziyuan tadi malam. Rasanya aneh beristirahat selama sehari, senyum Lin Yun sambil bangkit. Energi mentalnya terdorong hingga batasnya pada hari-hari dia belajar di bawah bimbingan Mo Ling, jadi dia tidak terbiasa beristirahat. Inilah mengapa dia sangat menantikan pertemuan dengan Mo Ling hari ini. Setelah dia mandi dan keluar dari kamarnya, dia bertemu dengan Gong Ming yang sudah menunggunya.
Gong Ming menyerahkan tanda mata dan menyapanya, "Kakak Lin, kamu bangun pagi sekali." Lin Yun tersenyum saat menerima token itu. Tapi saat dia hendak membalas, wajahnya berubah. Sesosok tubuh tiba-tiba turun. Hal yang mengejutkan Lin Yun adalah bahwa kultivasi orang ini telah mencapai tahap yang lebih rendah. Auranya berat, tapi dia telah menarik auranya dengan baik. Jika dia melepaskan auranya tanpa pengekangan, akan sulit bagi orang lain untuk berbicara. Tapi ekspresi Lin Yun segera kembali normal. Dia bahkan bertemu Liu Chenyi, jadi mengapa dia merasa tertekan oleh orang ini? Dibandingkan dengan Liu Chenyi, orang ini jauh lebih kurang. Saat itu, ketika Liu Chenyi berdiri di hadapannya, Lin Yun merasa bahwa dia pasti akan kalah jika mereka bertarung. Yang bisa dia lakukan dalam situasi itu adalah mencoba yang terbaik dan memberikan luka sebanyak mungkin pada Liu Chenyi sebelum dia meninggal. Namun, sekarang setelah Sutra Pedang Ziyuan mencapai tahap ke-9, itu adalah cerita yang berbeda. Wajah Gong Ming berubah saat dia dengan cepat menangkupkan kedua tangannya, "Salam, kakak senior Mei." Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Dia pernah mendengar nama ini di suatu tempat, tapi dia tidak ingat di mana. Ketika Gong Ming melihat Lin Yun tidak menanggapi, dia dengan cepat berbisik, "Lin Yun, ini kakak Mei." Dia berada di peringkat yang sama dengan Mo Ling sebagai nomor 1. Peringkat yang sama. Sepertinya tidak karena Mo Ling merasa lebih berbahaya bagi Lin Yun daripada orang ini. Mei Zian sepertinya merasa terhormat dengan kata-kata Gong Ming sambil tersenyum, "Kakak Gong, kau terlalu sopan. Saya tidak berani menerima gelar itu." Tapi Mei Zian jelas tidak datang untuk Gong Ming karena dia menoleh ke Lin Yun. Dengan senyum ramah di wajahnya, dia berbicara, "Pemakaman bunga dari Kekaisaran Qin besar." Saat itu, nama Paviliun Pedang Ling Qiao bahkan dikenal di seluruh penjuru domain selatan kuno. "Ini adalah pertemuan pertama kita dan sekarang setelah saya bertemu dengan Anda, saya dapat mengatakan bahwa hilangnya Gu Feng bukanlah kebetulan." "Kau terlalu menyanjungku," jawab Lin Yun dengan santai. Mei Zian tidak menahan diri. Dia berbicara dengan Lin Yun seolah-olah mereka adalah teman dan dia bahkan memberi Lin Yun sebuah botol giok. Ketika Lin Yun membukanya, aroma dingin langsung membuat energi asalnya gelisah. Pil yin yang sangat dalam. Gong Ming berseru dengan penuh emosi, "Saudara Lin, ini adalah pil yin mendalam yang dimurnikan dengan kelopak bunga yin mendalam dan esensi spiritual yin mendalam. Selain dari bunga yin mendalam dengan kualitas terbaik, efek pilnya tidak kalah dengan bunga yin mendalam biasa." Tak lama kemudian, Gong Ming melanjutkan dengan ketidakpercayaan di wajahnya, "Saya ingin menukar pil ini kemarin, tetapi tidak ada stok. Pil sudah diatur untuk murid-murid tertentu bahkan sebelum diproduksi. Murid inti biasa tidak bisa mendapatkannya." Senyum Mei Zian. Fakta bahwa dia bisa mendapatkan ini berarti dia memiliki status tinggi di akademi. "Kakak senior Mei, apa artinya ini?" tanya Lin Yun. "Ini hanya hadiah biasa untuk pertemuan pertama kita," senyum Mei Zian. Tapi ketika dia melihat Lin Yun dan Gong Ming hendak pergi, dia dengan cepat bertanya, "Kakak Lin, ku dengar kau mendapatkan bunga neraka kemarin." Senyuman muncul di wajah Lin Yun. Dia langsung tahu apa yang diinginkan Mei Zian. Dia mengendus botol itu dan tersenyum, "Pil ini bagus. Aku ingin tahu apakah kakak senior Mei masih memilikinya. Saya bersedia membelinya dengan harga tinggi." Mei Zian berpikir keras. Dia tidak tahu apakah Lin Yun sengaja berpura-pura tapi dia tersenyum, "Kebetulan aku masih punya 4 botol lagi. Karena kau menyukainya, maka aku akan memberikannya padamu secara gratis. Lagi pula, mereka praktis tidak berguna bagiku dalam kultivasiku." Mei Zian kemudian memberikan 4 botol lagi, yang diterima Lin Yun. Gong Ming tercengang karena Mei Zian benar-benar memberikan begitu banyak pil kepada Lin Yun. Selanjutnya, Lin Yun menerimanya dengan tangan terbuka. Gong Ming terkejut dengan keberanian Lin Yun. Dia menatap lurus ke arah pil yin mendalam. Bagaimanapun, itu adalah pil yang sangat diminati. "Saudara Lin, tidak mungkin untuk memurnikan bunga neraka di tahap yin. Bahkan jika Anda bisa memurnikannya." Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Yun tersenyum, "Kakak Mei, aku sedang terburu-buru untuk bertemu kakak senior Mo sekarang. Mengapa kita tidak membicarakan tentang bunga neraka lagi kapan-kapan? Atau kenapa kau tidak ikut denganku untuk menemui kakak senior Mo?" Wajah Mei Zian berubah ketika dia mendengar itu. Dia tidak tahu apakah Lin Yun berpura-pura, tapi Lin Yun benar-benar menolaknya setelah mengambil barang-barangnya. Apakah Lin Yun sedang mencoba membodohinya? Dia telah memberikan total 5 botol, tapi Lin Yun benar-benar ingin mengusirnya sekarang. Sesaat kemudian, dia tersenyum, "Karena itu masalahnya,
maka kita akan membicarakannya lagi nanti. Tapi dia masih menatap Lin Yun tanpa berniat pergi. Jelas, dia ingin Lin Yun mengembalikan kelima botol itu. Ini membuat hati Gong Ming mulai berdenyut dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yun tersenyum, kamu ingin mengambil kembali apa yang kamu berikan. Itu bukan kebiasaan yang kita miliki di Kekaisaran Qin Besar. Apakah ini kebiasaan akademi? Jika memang begitu, maka aku akan mengembalikannya padamu. Saya akan bertanya-tanya dan melihat apakah ini adalah aturan akademi. Mei Zian tertegun saat mendengar itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun benar-benar berani mengancamnya. Jika semua orang mendengar bahwa dia memberikan sesuatu dan menginginkannya kembali, reputasinya akan hancur total. Ini berarti dia harus mengucapkan selamat tinggal pada 5 botol itu sekarang. Kemudian lagi, Mei Zian benar-benar naif. Bagaimana mungkin Lin Yun mengembalikan sesuatu yang baru saja dia ambil? Belum lagi Mei Zian mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuk Lin Yun untuk pertemuan pertama mereka. Melihat senyum mengejek Lin Yun, Mei Zian langsung tahu bahwa Lin Yun telah membodohinya sejak awal. Dia ingin Lin Yun mengembalikan pil yin mendalam, tapi dia tidak bisa menundukkan wajahnya untuk melakukannya. Dia tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini sebelumnya di akademi. Saudara Lin, kau pasti bercanda. Bagaimana mungkin saya bisa mengambil kembali sesuatu yang sudah saya berikan? Aku akan pergi sekarang. Mei Zian menenangkan dirinya sendiri setelah sekian lama dan tersenyum. Tapi senyumnya bahkan lebih jelek dari wajah yang menangis. Saat dia berbalik, wajahnya menjadi gelap. Gong Ming baru merasa lega setelah Mei Zian pergi. Namun, dahinya masih dipenuhi butiran keringat. Skemanya cukup dalam. Dia jelas ada di sini untuk menipuku dengan bunga neraka, tapi dia ingin melakukannya dengan sangat baik. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan bunga neraka karena aku sudah mendapatkannya? Cibir Lin Yun. Gong Ming tersenyum pahit saat mendengar itu. Bahkan jika rencana Mei Zian sangat dalam, bagaimana mungkin rencananya lebih dalam dari rencana Lin Yun? Lin Yun telah berbalik dan menipu Mei Zian dari 5 botol pil yin mendalam. Beberapa waktu kemudian, dia berbicara, Lin Yun, kamu harus mengembalikannya padanya. Dia tidak akan membiarkanmu mengambilnya secara gratis dengan amarahnya. Mengembalikannya. Tidak. Lin Yun tersenyum. Tapi kakak senior Mei benar-benar mengenalku dengan baik. Aku mulai bermasalah dengan terobosan saya, tapi dia datang untuk memberi saya pil yin mendalam. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk menolaknya. Lin Yun kemudian mengeluarkan sebuah botol dan melemparkannya ke arah Gong Ming. Ketika Gong Ming menangkap botol itu, wajahnya langsung berubah. Bibirnya bergetar saat dia menjawab, Kakak Lin, saya benar-benar tidak berani menerima ini. Tidak berani. Kalau begitu, kembalikan padaku. Aku tidak sok seperti Mei Zian, senyum Lin Yun. Kalau begitu aku akan menerimanya. Gong Ming akhirnya mengertakkan gigi dan menerimanya setelah beberapa saat merenung. Bagaimanapun, godaan pil itu terlalu besar. Menepuk pundak Gong Ming, Lin Yun tersenyum, jangan khawatir. Kamu tidak bisa bertemu orang bodoh seperti Mei Zian setiap hari. Gong Ming tersenyum pahit dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yun mungkin satu-satunya yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di seluruh akademi. Kakak senior, tokenmu. Lin Yun mengembalikan token itu kepada Mo Ling ketika dia datang ke aula awan malam. Mo Ling bermain-main dengan tokennya saat dia menatap Lin Yun. Saat dia menyimpan token itu, dia menatap Lin Yun dan bertanya, ku dengar kau melakukan sesuatu yang mengesankan kemarin. Hal yang mana? Tanya Lin Yun. Bunga neraka, kata Mo Ling. Hati Lin Yun bergetar. Tapi dia mempertahankan ketenangannya saat dia menatap Mo Ling. Dia kemudian menyadari bahwa Mo Ling sudah berada pada tahap alam yin besar dan akan segera membuat terobosannya ke tahap yin yang lebih tinggi. Sekali lagi, itu tidak mengherankan karena Mo Ling sudah berada di tahap alam yin besar. Tapi tahap yin puncak berarti dia bisa menyempurnakan bunga neraka. Apakah bunga neraka menarik perhatiannya? Jika itu yang terjadi, maka segalanya akan menjadi masalah.